Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Membangun Peradaban. Di episode 31 kita sudah membahas visi, misi, nilai, strategi, program, indikator, dan evaluasi. Hari ini kita coba masuk ke bagian yang sangat penting karena semua strategi tadi. Siapa yang menjalankan manusia, maka hari ini kita bicara tentang bagaimana sebuah sistem membentuk manusia dari anggota menjadi kader, dari kader menjadi pembina, dan dari pembina menjadi pemimpin. Mari kita bahas. Jika sebuah organisasi ingin berkembang, biasanya yang pertama dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan lebih banyak anggota. Tetapi jika kita memakai cara berpikir sistem, pertanyaan harus lebih jauh, yaitu setelah seseorang menjadi anggota, apa yang akan terjadi? Apakah dia hanya dicatat namanya? Apakah dia hanya mengikuti kegiatan? Atau apakah dia mendapatkan proses pendidikan dan pembinaan? Karena jumlah anggota belum tentu menunjukkan kualitas suatu organisasi. Yang lebih penting adalah beberapa banyak manusia yang berkembang. Bayangkan ada seorang anak muda yang baru bergabung. Dia mungkin belum mempunyai pengalaman, belum bisa memimpin, belum tahu banyak hal. Tetapi jangan langsung melihat kekurangannya, lihat potensinya. Mungkin dia pandai berbicara, mungkin dia pandai menulis, mungkin dia ahli teknologi, mungkin dia pandai mengajar, mungkin dia mempunyai kemampuan mengorganisasi. Mungkin dia juga memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Tugas sebuah sistem pembinaan adalah menemukan potensi itu dan mengembangkannya. Kita bisa membayangkan prosesnya seperti ini. Anggota dibina, diberi kesempatan, diberi tanggung jawab, dievaluasi, dikembangkan menjadi kader, menjadi pembina, menjadi pemimpin. Tentu ini bukan proses yang otomatis dan tidak semua orang harus menjadi pemimpin formal, tetapi setiap orang seharusnya mempunyai kesempatan untuk berkembang dan memberikan pengabdian sesuai kemampuan. Nah, ada satu kesalahan yang sering terjadi. Kita memberikan seseorang banyak materi. Dia membaca, dia mendengar ceramah, dia mengikuti seminar. Kemudian kita mengatakan sudah dibina. Belum tentu, karena pendidikan memiliki 3 tahapan, yaitu tahu, mampu, melakukan. Seseorang bisa tahu cara menjadi pemimpin, tetapi belum tentu mampu memimpin. Dan seseorang yang mampu memimpin belum tentu menggunakan dengan akhlak yang benar. Maka pendidikan harus masuk ke sebuah praktek. Ini menarik. Terkadang kita belajar paling banyak bukan dari kelas, tetapi dari tugas. Ketika seseorang diberi tanggung jawab, dia belajar mengatur waktu, belajar mengatur bekerja sama, belajar menghadapi masalah, belajar berkomunikasi, belajar menerima kritik, belajar mengambil keputusan, dan kadang belajar dari kegagalan. Karena itu, penugasan yang tepat bisa menjadi bagian dari tarbiyat. Jika generasi muda tidak pernah diberi kesempatan, bagaimana mereka bisa belajar? Kadang kita mengatakan anak muda belum berpengalaman. Betul, tetapi pengalaman tidak muncul dari menunggu. Pengalaman muncul karena diberi kesempatan untuk mencoba. Tentu harus ada pendamping, bukan lepas begitu saja. Jadi formulanya seperti ini. Ada kesempatan ditambah pembimbingan ditambah evaluasi. Ketika seseorang mendapatkan tugas kemudian hasilnya kurang baik, jangan langsung mengatakan kamu tidak mampu. Lebih baik bertanya apa yang menjadi masalah, apa kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang waktu, instruksinya tidak jelas, atau memang membutuhkan keterampilan baru. Evaluasi seharusnya menjadi alat untuk pertumbuhan, bukan alat untuk mempermalukan. Jika kita melihat kepada pembahasan al-wasiat, kita melihat bahwa
Perhatian terhadap pembentukan manusia dan kehidupan rohani tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan misi. Karena itu, dalam analisis sistem kita, manusia bukan sekedar tenaga kerja organisasi. Manusia adalah objek pembinaan sekaligus pelaku misi. Ini perbedaan yang sangat penting. Dalam perusahaan, orang sering dianalisis sebagai human resources. Tetapi dalam sistem keagamaan, manusia mempunyai dimensi yang lebih luas. Jiwa, akhlak, tanggung jawab, pengabdian, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke istilah kaderisasi. Sederhananya seperti ini: kaderisasi adalah proses menyiapkan menyiapkan orang agar mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Bukan berarti semua orang harus mengejar jabatan. Justru kaderisasi yang sehat tidak dimulai dari siapa yang akan menjadi ketua, tetapi siapa yang bisa kita bantu agar menjadi semakin mampu melayani. Jabatan adalah konsekuensi dari kebutuhan organisasi. Pengabdian adalah tujuan yang lebih mendasar. Kita sudah bahas di episode 27, tetapi sekarang kita lihat dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Organisasi yang sehat harus mempunyai talent identification, menemukan potensi, talent development, mengembangkan potensi, monitoring, mendampingi, delegation, memberikan tanggung jawab, evolution, melihat perkembangan, succession planning atau menyiapkan kesuksesan. Ini istilah manajemen modern, tetapi prinsipnya sangat sederhana, yaitu jangan biarkan organisasi kehilangan masa depan karena kita tidak menyiapkan generasi berikutnya. Sekarang kita mulai membayangkan model praktis. Misalnya ada seseorang anggota muda, dia mendapatkan pendidikan dasar, dia menemukan minat dan kemampuan, dia diberi tugas, dia mendapat mentor, dia dievaluasi, tanggung jawab ditingkatkan, dan mulai membina orang lain. Dia dipersiapkan untuk bertanggung jawab kepemimpinan. Ini adalah pipelin kaderisasi. Ada satu hal yang penting, orang pintar belum tentu menjadi pimpinan yang baik. Kita membutuhkan kolaborasi, ilmu, akhlak, tanggung jawab, kemampuan bekerja, ditambah keteladanan. Karena kepemimpinan bukan hanya orang yang mampu memberikan instruksi. Pemimpin adalah orang yang mampu memberikan arah, membangun kepercayaan, melayani, dan membuat orang lain berkembang. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di lingkungan kita, siapakah anak muda yang sebenarnya mempunyai potensi tetapi belum mendapatkan kesempatan? Siapa yang paling pintar tetapi belum percaya diri? Siapa yang mempunyai kemampuan tetapi belum ada yang mendampingi atau membimbing? Siapa yang sebenarnya bisa menjadi pembina tetapi belum pernah diberi kesempatan? Mungkin kita tidak kekurangan manusia hebat, kita hanya belum menemukan cara untuk membina dan mengembangkannya. Coba lakukan hal ini. Pilih salah satu orang yang menurut Anda mempunyai potensi, kemudian jangan hanya diberikan nasihat. Berikan satu kesempatan, satu tugas, dan satu pendampingan. Lihat apa yang terjadi. Bisa jadi dari satu kesempatan kecil itu lahir kemampuan yang lebih besar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita belajar organisasi yang kuat bukan hanya mempunyai banyak anggota. Organisasi yang kuat mempunyai sistem yang mampu menemukan potensi, menemukan manusia, memberikan kesempatan, memberikan tanggung jawab, dan evaluasi. Selanjutnya juga mempersiapkan generasi berikutnya. Jika kita hubungkan dengan pembinaan al-wasiat kita, maka manusia bukan sekedar sumber daya. Manusia adalah pusat pembinaan dan perilaku keberlanjutan misi. Dan sekarang
kita punya satu pertanyaan besar lagi. Jika manusia sudah dibina, kader sudah disiapkan, bagaimana struktur organisasi memastikan semua pekerjaan bersama secara efektif? Itu yang akan kita bahas di episode 33. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.